Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Aku Andika Arif Fatawifari. Dan aku Putri Ana Aliat Beni dari BEM Polines Kabinet Jaya Karya. Kalian pada tahu nggak sih kemarin ada sebaran pamflet dari Kementerian Minat Bakat untuk memperingati Hari Seni Sedunia. Yang mana sih itu, Pak? Itu loh yang virtual art exhibition. Oh, emang acaranya ngapain aja itu? Nanti tuh kita bakalan muter-muter sambil ngeliatin karya-karya anak Polines sambil ditemenin sama orang-orang yang hebat nih pastinya. Ada yang mundur sih. Tapi sebelumnya kasih tahu dulu nih, Pak. Hari Seni Sedunia itu pertama kali diperingati pada 15 April 2012 yang dideklarasikan oleh International Association of Art, di mana yang dipilih itu ulang tahun Leonardo da Vinci sebagai hari perayaannya. Ulang tahunnya Leonardo da Vinci ya. Dan Hari Sedunia ini juga sebagai simbol kedamaian dunia, kebebasan berekspresi, toleransi, dan kreativitas. Seperti yang kita bilang nih, kita nggak cuma berdua aja, tapi kita akan ditemenin sama Pak Jaja dan Pak Yayo. Hei, apa kabar Pak? Selamat siang. Halo. Nah, kita kenalin dulu aja Pak. Betul. Pak Jaja dan Pak Yayo ini siapa sih? Bener, kan mungkin kita udah tahu nih, tapi mungkin orang-orang yang lihat mungkin pada belum tahu nih siapa tuh Pak Jaja, siapa sih Pak Yayo itu. Jadi Pak Jaja dan Pak Yayo ini adalah seorang seniman dari Solo. Dan kita jauh-jauh mengundang dari Solo nih Ya, buat menyambut Hari Seni Sedunia. Nah, mungkin dari Pak Yayo sama Pak Jaja nih mungkin bisa apa sih Pak karya yang udah dipublish ke Indonesia gitu yang sampai orang-orang sekitar tuh banyak yang tahu gitu Pak. Ya, kalau selamat pagi atau selamat siang nih. Selamat pagi boleh, selamat siang boleh Pak. Kalau saya pribadi kan backgroundnya tuh kartunis ya. Iya. Kartunis. Jadi kalau saya bikin konten itu ya yang apa ya? Ya sesuai dengan tema update ya tentang COVID atau tentang apa gitu. Yang menarik dan lain daripada yang lain. Gitu. Kalau kita bikin konten cuma berkopas sana sini, orang udah pada bosen, apalagi kita dapat dari WhatsApp terus kita posting di sosmed lain gitu kan. Iya, mungkin udah banyak orang yang lihat juga ya Pak kalau sering di-share juga ya Pak ya. Iya gitu, betul. Ya sebagus apapun itu tetap paling bagus karya kita. Gitu Iya. aja. Karya original ya Pak. Iya betul. Terus untuk membuat sebuah karya tuh biasanya kesulitan apa sih Pak yang ditemuin Pak? Ya kalau kesulitan kadang-kadang waktu mana. Jadi waktu begitu kan yang diurusi nggak cuman ini aja, banyak juga. Jadi kita harus meluangkan waktu untuk kita berkarya. Gitu. Nah, sambil kita keluar itu kan ada inspirasi dari luar banyak juga. Iya. Nah, inspirasi itu kita sempatkan waktu untuk berkarya. Gitu. Kalau untuk Pak Yayo sendiri nih, mungkin bisa diceritain backgroundnya. Kalau tadi kan Pak Jaja ini kan kartunis ya. Untuk Pak Yayo mungkin. Ya, halo. Selamat siang, saya Yayo. Selamat siang Pak. Sebenarnya saya belajar melukis secara otodidak. Di Solo juga pernah bikin gedung kesenian Solo ketika itu ya, 10 tahun. Dan sekarang ini saya aktif melukis di media celengan. Jadi kalau dulu di kanvas, cat minyak di atas kanvas itu sudah mengalami kejenuhan kalau saya. Dan saya memindahkan media ke celengan gerabah gitu kan. Jadi kalian pasti kalau pernah ke sekaten ada celengan bentuk apa itu gajah, macan dan sebagainya lah. Itu saya lukis ulang di situ, kemudian untuk berkarya di situ. Dan aku juga dulu sering ini jadi EO pameran lukisan. Di Solo, Jakarta, pernah juga di Belanda. Jadi ngajak teman-teman untuk berkarya bersama
mengembangkan kreativitasnya dengan seperti istilahnya ya studi banding gitu ya dengan pameran di luar kota gitu. Ya, berarti banyak banget karya-karya nggak hanya dari Solo aja berarti ya Pak ya? Ya. Nggak, sorry Pak, teman-teman pelukis Solo aja yang saya bawa. Oh gitu. Biasanya tuh ya. Untuk sebagai studi bandingnya tuh biasanya apa sih yang melihat perbedaan dari karya-karya teman-teman Pak Yayo dari Solo ini sama karya-karya yang dari luar begitu Pak? Nah, sebenarnya setiap kota itu mempunyai, pengamatan saya ya, setiap kota itu mempunyai karakteristik berkarya yang berbeda. Kalau kita melihat Jogja, semuanya kontemporer gitu ya, karena pengaruh semuanya, kebanyakan seni rupa di sana kan terpengaruh oleh kampus, oleh akademisi. Sedangkan di Solo heterogen, ada yang akademisi dan otodidak. Jadi karyanya biasanya sederhana, dari gagasan itu sederhana. Tapi kalau di Jogja, Jakarta, di Bandung itu kan karyanya penuh dengan gagasan ya. Ininya kontennya itu berat. Nah, seperti karya di belakangmu itu kan gagasan. Iya. Itu kan gagasan. Kalau masalah garis dan coretannya kan bisa semuanya mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Tapi gagasan lah yang dijual atau yang disampaikan. Nah, di kota-kota lain ini dengan perbedaan gagasan itu, perbedaan basicnya itu sehingga saling bisa menginspirasi. Oke. Terus ini Pak, saya kan juga dari gimana Pak? Apa? Enggak. Jadi kan saya juga dari Solo Pak, kebetulan. Oh ya. Rumah nenek juga ada rumah nenek juga ada di Solo Baru lah. Kalau setiap saya ke Solo Baru tuh di dekat stasiunnya itu di tembok-temboknya tuh ada lukisan-lukisan tuh Pak, kalau nggak salah tuh. Mural namanya. Ya ada mural. Ya. Nah itu mungkin dari komunitasnya Pak Yaya sama Pak Jaja kita atau gimana Pak? Iya itu teman-teman semua itu. Aku pekerjaanku pun juga begitu. Jadi aku tuh sama teman-teman punya 2 tim yang selalu mengerjakan mural yang berbayar dan sosial ya. Berbayar itu dalam arti ngejob di restoran itu ya. Gitu lah. Terus tapi yang sosial kita garap tembok-tembok di jalan itu. Iya betul. Nah, karena ya kalau yang di jalan kan idealisme kita yang gambar sesuatu, ya gagasan sesuatu. Tapi kalau di restoran atau hotel itu kan pesanan, Mas ini digambari macan ya, oke gitu ya. Biasanya banyak ini kan Pak, request nanti gambar apa begitu. Nah, iya, di hotel atau di kafe itu kebanyakan kafe ya kan ya. Untuk apa but Instagramable. Iya betul. Itu kan juga jadi salah satu daya tarik wisatawan juga Pak biasanya. Nah, di Semarang nggak marak begitu, mural nggak banyak, banyak juga. Apa ya Pak? Mungkin kalau di Semarang sih ya, biasanya lihatnya itu kalau yang secara idealis itu ya biasanya di terowongan itu kalau di terowongan jalan tol gitu Pak. Itu menurut saya walaupun idealis tapi biasanya lukisannya tuh bagus-bagus Pak. Ya benar. Ya, street art namanya ya. Street art selalu bagus kok. Untuk dari Pak Yaya sama Pak Jaja itu biasanya lebih susah untuk dimintain tolong request misalkan gambar apa gitu, atau dari idealis sendiri masih pengen gambar ini gambar itu gitu. Kalau saya sih enak request ya. Jadi kita nggak banyak mikir pusing. Request dia apa, tentang apa, ini gambar tentang gajah, singa atau apa gitu ya, itu lebih mudah daripada gini dia pasang list apa APE. Nah gitu, kalau apa APE itu kan bagus buat kita, belum tentu buat dia bagus. Tapi kalau dia request ini gambar gini langsung aja malah lebih enak, eksekusinya cepat ya. Ya cepat eksekusi. Jadi nggak ini memakan waktu banyak juga ya Pak ya. Iya. Soalnya yang mahal itu kan inspirasinya itu sebetulnya. Kadang-kadang kan lupa. Jadi kalau terserah itu gambar restoranku gitu ya.
kita perlu wawancara dia seharian itu. Iya. Jadi menangkap karakternya itu jangan sampai kita gambar selesai, wah kok koyongnya nih mas, waduh, mesti ngulang kan. Iya. Jadi menyatukan gagasan yang sama dulu. Oke, ini mungkin tadi kan Pak Jajak sama Pak Yayo itu kan masuk dalam sebuah komunitas ya Pak. Kalau boleh tahu komunitasnya ada namanya apa gitu Pak? Nah, itu. Beda-beda ya. Kalau saya pribadi kan bidang saya karikatur. Itu ada, saya punya organisasi namanya Pakasti. Jadi Persatuan Kartunis Indonesia. Kebetulan saya disuruh ke studio. Gitu. Di Semarang juga ada katakanlah Sekap, ya kan? Sekap itu kelompok kartun Semarang. Kalau di Solo Pak Karso. Kalau yang di Kaliwungu ada Kokang juga. Tuh. Terus saya juga ada kegiatan di Mafindo. Mafindo itu masyarakat anti fitnah Indonesia. Ya, anti hoax. Wah. Ya. Kalau Pak Yayo beda lagi, banyak juga komunitasnya. Ya, kalau saya kan lukisan ya, jadi bukan karikatur, jadi agak berbeda karakternya. Sehingga saya gabung sama kelompok pelukis Pujasari. Ada juga kelompok pelukis Solo Berdaya. Nah, sekarang ini saya ngumpul sama teman-teman pelukis muda akademisi dari isi Solo. Kita bikin kelompok mural itu, namanya muralis, pakai T. Jadi sok bermoral itu. Mural yang muralis ya. Kayak berempat. Nah, jadi kalau saat tidak ada pekerjaan atau tidak ada job, kita berkarya di tembok rumah orang. Pakai lampu besar gitu supaya besok pagi subuh harus selesai. Menghilangkan noda kota. Lampu kota. Ya, itulah. Ternyata tuh Pak Jaja sama ya itu dari organisasi atau komunitas yang berbeda ya ternyata ya. Nah, ini Iya. langsung aja nih Pak, kita masuk ke virtual artnya nih, exhibitionnya nih. Ya. Nah, jadi kan di sini tuh banyak banget karya-karya anak Polnes yang udah dikirim ke kita lewat link nih Pak. Nah, jadi harapannya nanti dari Pak Jaja sama Pak Yayo ini bisa mengapresiasi nih per karya seni itu kira-kira mungkin ini jenisnya apa, terus tekniknya apa begitu. Itu semua mereka media cat minyak di atas kanvas atau ada Macam-macam sih apa? Pak, beda-beda. Iya, ada yang foto Kalau ada digital ada ya. Iya, Digital ada ya? Di printing gitu ada ya? Coba Ada yang hasil print gitu ya? MMT gitu ya? mungkin ada Pak. Coba langsung kita mulai aja Pak ya. Boleh, siap. Oke. Jadi ini nama acara kita pada hari ini tuh virtual art exhibition. Jadi tujuannya itu untuk mengapresiasi tadi seperti yang bilang Rifat, karya-karya anak Polines dalam rangka Hari Seni Sedunia gitu. Kita mulai lagi. Bentar ya Pak. Bisa digeser gitu. Kita mulai masuk. Nah, ini di kanan kiri udah banyak banget nih Pak, ada karya-karyanya nih. Ya. Kalian berdua juga ikut? Nah, Ikut nggak, Rifat? gimana? Enggak Pak. Pas saya kebetulan bakat seninya sedikit. Ya kalau untuk seni sendiri, kalau saya sendiri lebih ke seni musik Pak, enggak. Ya. Oh, Oke situ ya. Nah, ini mungkin dari lukisan yang sebelah kiri nih Pak. Nah, kuda dan anaknya ini ya? iya. Ya, Ya, enaknya. kuda dan anaknya. Itu kanvas ya? Iya ini sepertinya cat air ya Pak. Namanya judulnya Kudaku. Kuda Q. Kudaku. Lagi. Eh,
Merek. Ini karya dari Mbak Iza nih Pak. Mahasiswa juga. Mahasiswa Politeknik Negeri Semarang Pak. Ya bagus sih, idenya bagus. Jadi apa tuh namanya, membuat visual Buddha dan anaknya, walaupun ini bapaknya pasti warna putih. Ya mungkin anaknya keturunan bapaknya mungkin Pak. Bapaknya. Tapi ini pasti nyontoh, ada contohnya ini. Jadi dia tidak membuat sendiri, tapi ada contohnya ini. Oh. Ya, jadi kalau dia inspirasi sendiri bikin kuda dan sebagainya itu kayaknya nggak kayak ini. Ini nyontoh gambar yang nggak ada, terus dia diberikan tadi. Gitu. Tapi bagus ya Pak. Ya. Apa itu namanya, idenya dengan visual kepala dan yang satunya utuh gitu ya. Ya. Jadi di satu frame itu penuh, tidak kosong. Jadi satu frame-nya itu penuh. Bagus juga itu sih. Siapa ini karya Mbak Ize. Mbak Iza. Ya. Untuk Bisa. untuk pemilihan warnanya tuh kan bagian daunnya tuh ada gradasi tuh Pak, dari gelap ke terang tuh. Tapi Nah. dari kudanya kan kayaknya hanya satu Harga, warna. ya. Ya Pak, di pewarnaan kuda ini kepala dan leher agak berbeda, mungkin karena pakai skincare ya. Kurang rata Ya, Pak, mungkin ya. sama leher berwarna berbeda gitu ya. Mukanya putih, lehernya hitam ya Pak. Ya, kan kalau kena matahari kan di bawah itu. Oh, masalah pencahayaan ya, bukan masalah skincare ya. Karena masalah skincare. Ya cuma gradasinya yang pohon itu ya, kalau kita lihat harusnya pohon yang agak di belakang itu kan agak soft gitu, lebih soft. Mestinya lebih gelap ya. Ya, jadi apa, semakin sini semakin tajam, semakin sana soft itu dimensinya itu. Berarti dimensinya ya kurang pas ya. Itu masih kayak apa ya, flat gitu aja. Masih flat. Iya. Jadi perlu dibikin. Tidak ada, belum ada gelap terang dan sejunya. Soalnya ini apa ya, agak sulit juga ya kalau dimasukkan jenis realis tapi kok nggak nyampe. Itu Nanggung. dekoratif, kalau dekoratif kan jelas blok semua Ya. itu lebih bagus. Ya kan? Gitu. Kalau ini nanggung. Tapi kalau saya dia menguasai frame-nya itu bagus. Iya. Visualnya itu oke. Untuk komposisi. Komposisi ya, kalau ngomong komposisinya bagus. Tuh. Perlu ditingkatkan. Ini tadi karya pertama judulnya Kuda Q. Oke, ini kita lanjut nih Pak ke karya yang kedua nih, yang Karya sebelah kanannya nih. Ini agak berbeda nih Pak. Judulnya Totem. 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 Karya Mbak Nabila Totem. Karya Mbak Nabila nih. Oke. Totem itu biasanya patung kayu dari Asmat, dari Aborigin Australia atau Amerika Latin gitu ya. Jadi totem adalah seni pemahat kayu, Batang kayu itu gitu ya, untuk upacara keagamaan pada zamannya. Nah, ini secara visual menurutku bagus juga, dalam arti fokus satu objek gitu. dan memakai warna gelap semua, masih flat juga, dan sebagai totem cukup pas gitu. Dalam arti pas itu totem memang fungsinya dan visualisasikan dewa mereka gitu. Jadi dia lo medeni ngono kuwi. Jadi gambar gini, gambar saya nggak tahu salah ya. Salah. Iya. Mungkin salah. Nggak mungkin salah. Oh, kita nggak tahu ya. Gambar saya nggak pernah salah itu ya model gini. Paling yang perlu kita tahu ya harus apa, ciri-ciri warnanya. Jadi warna-warna totem, warna-warna Asmat ya. Asmat tuh apa saja gitu. Itu dikombinasikan di situ.
model itu. Terus itu kan ada itu tuh Pak, ada warna, ya itu ada warna hitam tuh di bagian apa tuh rambutnya mungkin. Terus kemudian di bagian samping mukanya tuh ada warna biru itu Pak. Ya, kupingnya itu ya. Itu kupingnya tuh ya. Rambut kayak apa ya, hati luar itu. Itu dari warna coklat terus dari warna hitam atau ada warna biru muda itu Pak, itu gimana itu Pak? Iya, ya bagus sih, ada biru, ada kuning, merah warna. Cuman memang dari dua karya ini yang belum dapat itu cuman masalah shadow ya. Jadi tengahnya itu belum dapat, masih flat. Seperti istilahnya Pak Jajal tadi, flat, rata. Gitu. Kalau paduan warna ada coklat, biru, kuning, merah ini sudah bagus, sudah paduan warna yang bagus. Cuman cara menguas, cara mengecatnya masih datar. Sedangkan yang aslinya kan tiga dimensi. Nah, mesti ngerti di mana gelap, di mana terang. Oke, baik. Ini mungkin baru dua karya nih Pak. Mungkin kita lihat yang selanjutnya. Mungkin nanti kita akan mendapatkan yang ada apa tadi shadownya Pak, gelap terangnya itu. Benar. Setelah dari top 10 kita ke nih ada Yang selanjutnya ini karya fotografi ya. Oh, kayak fotografi. Judulnya Luluh di 2020. Luluh di 2020. Ini apa ya? Tukang fotonya ini lagi patah hati kali ya. mungkin Pak. Melewati masa pandemi dengan senyuman Pak, itu deskripsinya. Ya kita lihat apa warna kacangnya itu ya, kacang Pak Bukit itu. Ya. Itu sama yang pohon yang tadi, itu kan beda. Iya. Kalau kelihatan, oh ini lebih jauh. Kabur sana ya, sejauh Sana makin kabur, ini ya. makin terang. Oh. Ya kan? Kalau pohon di kuda tadi kan sama, Flat. Itu dimensinya kelihatan, di sini dimensinya kelihatan. Jadi seperti ada objek yang jauh sama objek yang dekat gitu ya Pak ya? Iya, jadi enak. Enak ini, angle-nya bagus. Ada dua orang bercengkrama di pinggir pantai, kemudian ada bukit yang berwarna gelap hijau untuk menguatkan sebuah visual gambar. Terus juga didukung air laut yang lagi pasang gitu ya Pak ya? Ini kalau menurut saya tukang fotonya ini agak sabar sedikit, 1 ke 2 jam begitu, sehingga langitnya berwarna biru, itu lebih bagus. Nah, ya mungkin potret momen ini ya cepat begitu setelah jadi. Nah, karena langitnya terlalu siang putih begitu, agak jadi terlalu terang di situ, sehingga dimensinya agak dapat ya. Satu biru kan agak bagus sih, langitnya menjadi biru mungkin begitu. Tapi angle-nya asik, ada dua orang. Sama lautan yang mengindah. Jadi drone ya kayaknya ya. Pakai drone apa pakai kamera nih? Pakai drone atau dia di bukit sebelah lain? Mungkin di bukit seberangnya mungkin Pak. Di sebelahnya lebih tinggi gitu ya Mas. Karena High Angel. Angle-nya tinggi kan. Itu pakai drone atau pakai gitu. Mungkin dia juga mau pakai sentuhan editing juga atau enggak nanti aku. Enggak, kelihatannya nggak diedit. Kalau diedit, langitnya pasti biru. Ya mungkin Pak, dibikin cerah warna biru gitu. Ini kan ini apa adanya ini kelihatannya. Ya. Oke, kita lanjut ke karya berikutnya. Berarti ada Luluh di 2020, mungkin nanti abis ini ada karya Luluh di 2021 mungkin Pak. Setiap tahun bikin satu gitu ya. Iya. Karya selanjutnya. Wow. Ini ada Nur dan Firdaus, karya dari Zonia Putri Pratiwi. Ini karyanya digital art nih, lewat vektor Pak. Oh, vektor. Vektor. Itu. Ini negara komik-komik gitu, komik luar itu. Cuman ini apa ya? Dua gambar yang satu di mirror gitu ya. Gitu.
Yang itu transparan, yang backgroundnya sama yang ngadu kan sama itu. Iya. Hanya di mirror dan kayak di blurin gitu ya Pak ya? Gitu kan dalam estetika sebenarnya nggak boleh ya model itu. Jadi apa ya, kelihatan karena wajah orang atau anu kan nggak simetris kan. Kadang di sini ada tai lalat, ya kan. Kalau di mirror kan tai lalat tidak. Itu juga gitu. Jadi apa membingungkan orang. Boleh dibikin transparan gitu, tapi jangan di mirror lah. Oh. Ya kan? Yang background transparan besar gitu, sini yang full udah gitu. Mungkin hanya perlu di blurin aja mungkin ya Pak ya. Betul. Tuh. Tapi secara visual juga bagus, menarik, jadi penuh, tidak ada frame yang kosong dan pilihan objeknya juga Nur dan Firdaus ini, judul Nur dan Firdaus juga kok biasanya ada Ben Hawa loh, atau Garis dan Ratna, karena ada Nur dan Firdaus ya, yang baru ya. Sampai Intai ada sampai Intai. Ini ada sekarang ada tokoh baru Nur dan Firdaus. Ya kreatif juga untuk bikin judul dan pilihan adegannya. Bagus. Oke, ini kita sudah lanjut lagi ke karya berikutnya. Ini ada ada bulan sabitnya tuh Pak. Iya, bulan sabit. Sama nenek sihir tuh ya? Enggak ada ayunan di bulan. Ayunan itu Pak kayaknya Pak. Judulnya Alone is also fun. Artinya apa Ustaz? Artinya sendiri itu juga menyenangkan. Oh, oke. Jomblo ya? Mungkin ya Ya, Pak. mungkin Pak. Ini mesti orang jomblo ini. Ini sambil cerita ya Pak, curhat-curhat lewat karya. Tapi imajinasinya bagus Pak. Aku suka imajinasinya. Jadi ketika dia merasa jomblo, merasa sendiri, tapi tetap happy, tetap fun, tetap senang gitu ya. Dan ininya apa namanya? Imajinasinya tuh susah menentukan bulan, tinggi sekali. Wah, saking seneng itu kan, wah, Paknya tuh bahagianya tuh sedemikian tinggi, bagus. Ini imajinasi gagasannya. Cuma karya ini ditonjolkan di mana ya? Jadi nggak di momen langit ini kan karya itu kalau lebih ada yang sesuatu yang detail, ya, itu lebih apik gitu loh. Yang salah satu objek yang kuat atau yang detail gitu ya. Itu. Ini mungkin dia tidak menonjolkan objek itu tadi, tapi hanya menyampaikan gagasan bahwa aku jomblo nih, happy. Walaupun gambarnya objeknya mungkin kecil orang ayunan, tapi maknanya Pak ya. Ya. Menyampaikan gagasannya aja. Jadi kan secara garis besar lukisan itu sebenarnya kan menyampaikan gagasan, ya kan. Jadi apa ya, tergantung mungkin tafsir saya dengan tafsirnya Maya beda, ya kan. Menafsirkan sebuah lukisan gitu. Nah, sudut pandangnya berbeda ya. Sudut pandangnya berbeda. Saya dari gagasan, jenengan dari visualnya. Gitu. Iya, kata-katanya berbeda ya. Menarik. Ini idenya menarik. Itu ceritanya wanita introvert yang bercerita pada bulan dan malam. Bisa menenangkan daripada bercerita dengan orang lain, Pak. Wes, romantis tenan. Nah, si pembuat karyanya nggak perlu membuat cerita kayak gitu. Biar kita aja yang membaca sendiri. Oh, ini karakternya gini, maksudnya gini gitu. Oke. Terus ini ada satu lagi nih, Pak. Nah, Sendiri lagi. Bumi yang luas, bumi yang maha luas, surga nyata. Dia hidup sendiri. Mungkin ini cipratan warna putih yang dari tadi sikat gigi itu mungkin lebih rame mungkin, Pak. Ya terlalu kasar ya. Masih ada yang padahal kalau kita pelan mainkan pelan bagus itu bisa bagus juga. Lebih lembut ya. Lebih lembut. Ceritanya kan galaksi gitu ya Pak. Kijang apa tuh? Jadi proporsinya kurang ya. Kenapa proporsi
leher dan badannya itu kurang pas ya. Tapi itu dia bercerita tentang aku ya juga gitu. Judulnya nyaman ini, Pak. Oh, Terus saya nyaman sendirian. Jadi lukisan pertama sendiri, yang kedua nyaman, Pak. Intinya dia nyaman sendiri, Pak. Menghibur diri itu. kamu loh itu temani kasihan itu. Mungkin bisa langsung kontak Mbak Salma ya. Nanti saya kontak, saya temenin Mbak Salma. Tapi secara umum sebagai lukisan dia punya 3 karya tadi itu ya, itu sampai pesannya itu sampai bahwa dia menyampaikan sesuatu kesendirian, kesepian dan sebagainya itu sampai. Biasanya kalau seorang seniman mengartikan itu bahwa dia sendiri dan dia berkarya, atau kayak dia tuh ada unsur kayak saya sendiri, saya butuh teman gitu, Pak. Semua karya pribadi itu kan selalu mencerminkan tanpa terasa itu, tanpa sengaja itu kita bicara tentang diri kita sendiri. Jadi tanpa sengaja itu refleks. Jadi dia bicara kesendirian, mungkin dia melo ya seperti itu. Dan nyatanya juga bilang happy, kayak kita sedang senang itu membuat gajah pun bisa berwarna biru gitu asalnya. Tapi si Mbak Tema ini memvisualisasikan bahwa ini memvisualisasikan dirinya sebagai orang kesepian yang bahagia lewat media gambarnya itu sampai pas. Ini karya selanjutnya ini ada dekorasi ya, interior ya. Desain interior. Ini mungkin mau berumah tangga ini mungkin, Pak. Udah nyiapin ya. Udah nyiapin. Sebentar mau menikah ini ya, menggunakan platform desain apa tuh saya nggak kelihatan. Dekor. Padahal udah Palos ini adaptasi dengan gaya Santorini Yunani, memberikan aksen biru dan putih sebagai warna utama, dan warna biru putih selain merupakan ciri khas Santorini dan Mediterania yang memberikan kesan adem. Emang sih Pak, warna biru tuh kesannya adem ya Pak ya? Sudah. Yunani ini sih saya sendiri ya. Yang sebelah mana ya kalau? Yunani pojok ono, satu pokoknya. Oke, saya nggak bisa komen apapun kalau masalah desain interior, gitu ya, kecuali pewarnaannya yang memang adem, memang nyaman untuk sebuah rumah, rumah Mungkin tinggal ya. Kalau desain interior mungkin sesuai dengan ini apa ya? Apa keinginan penghuni rumahnya, calon penghuni rumah. Nah, karakter penghuni rumahnya. Ya. Cuma perlu dijelaskan nih ruang tamu atau teras atau apa, nggak begitu jelas itu loh. Area keberapa? Kayaknya pastinya adepnya ke sini semua. Itu tumpuan putih itu ngandung apa ya? Dulu tas kresek. Tas kresek Di atas meja itu ada gulung-gulungan itu apa gitu. Oh itu tuh spa Pak, tempat spa. Gitu. Iya. Tempat umumnya spa gitu. Ada gandoan terus tempat tunggu spa berarti. Iya. Oke. Kita lanjut ke karya selanjutnya, ini ada poster ya. Ini Masih sama ya dari Mas Firman ya. Iya. Nah, oke. Ada poster di mana buat desainnya saya buat saat pernah terpapar COVID Pak. Pengalaman. Mempunyai misi sebagai bentuk penghormatan kepada nakes khususnya dokter dalam bekerja di tengah pandemi. Ini untuk mengapresiasi dokter-dokter Pak yang sudah menangani kasus COVID-19 ini Pak. Ya, bagus kan. Ini apa tuh namanya? Sekarang ini memang tenaga medis atau tenaga kesehatan yang menangani COVID ini adalah superhero baru. Ini di sini dituliskan ibarat malaikat Pak. Wow, terus malah bujur menang dong, aku nyebutnya superhero, dia sampai malaikat. Pikir gue setelah Batman, Superman, Spiderman, para medis gitu. Bosnya superhero. Ternyata malah sudah sampai malaikat ya levelnya ya. Udah memang penyelamat nyawa ini. Itu tulisannya di atas apa tulisannya nggak kelihatan? Itu sometimes angel need no wing, they just need stethoscope instead. Jadi
Malaikat itu nggak perlu sayap gitu Pak, jadi cuma butuh stetoskop aja, itu udah malaikat gitu mungkin. Oke, ya apresiasi tinggi sekali buat para medis. Cuma visualnya aja itu bagi saya masih agak bingung itu baju APD atau bukan. APD kan biasanya sampai lengan. Sampai sini ya Pak lengannya. Ya, betul ya kan. Itu masih dokter biasa. Gitu ya. Dokter biasa pakai kas tangan aja ya. Dokter bedah ini. Bedah. Bener Pak. Kategorinya masih kelihatan ya. Kalau dia pakai APD kan orang melihat aja udah oh ini COVID. Oke. Gitu dokternya COVID gitu loh. Kalau ini masih dokter bedah. Nah, ini salah satu gambar nih dari Rema Puji Lestari. Ini kayak sama yang tadi nggak beda ya? Beda Pak. Mungkin untuk warna langitnya yang tadi yang main ayunan itu ya Pak ya? Iya, mungkin temanya sama ya. Mungkin temanya sama, tapi ini mungkin objeknya pohon Pak. Cat air ya? Ini cat air Pak? Cat air ya. Cat air terus dia main gelas ya, gelas itu ya, semprotan itu ya, disemprot pakai sikat gitu kali. Oh, untuk ini apa yang titik-titik putih itu ya? Oh, ini ya itu pakai kalau saya waktu kecil dulu pakai bekas sikat gigi itu loh. Ah iya Pak. Terus diciprat-cipratin gitu ya? Gitu. Apa judulnya ini? Ini belum ada judulnya nih Pak. Bentar. Sebentar lagi kita akan. Untuk yang ini judulnya Alone Pak. Sama ya kayak tadi ya, Sama. sendiri. Cuma kan tadi kan judulnya Alone is also fun. Nah ini alone aja Alone Pak. aja, Pak. Jadi belum tentu dia senang, belum tentu dia sedih. Tapi sama. Yang bikin beda Pak. Yang bikin beda Pak. Yang tadi kan ada Alone is also fun. Sendiri juga menyenangkan nih. Sendiri belum tentu menyenangkan, belum tentu menyedihkan itu Pak. Saya tidak sengaja nggak dengar mungkin kalau tadi kan mungkin pohonnya sendiri kan juga bisa lihatnya jauh musnah juga bisa dengan itu tapi sing inti kadang-kadang memang kalau apa cat air itu kan aja itu jadi apa ini kayak apa kayak pedes banget pedes balisan atau ada kayak ngomongnya pengen itu ya ini imajinasi ya kan di bawah pohon itu kan kayak ada satu orang mepet anak pohon ya lagi bersandar itu ya Pak ya. Ya imajinasi apa penikmat seni yang di sini Uli ya kan Iya ada itu Pak. ya seakan-akan ada orang belum lagi. Mungkin penikmat seni lihatnya ada orang bersandar, mungkin kalau penikmat horor melihatnya ada penampakan Pak. Kalau indigo ya. Di bawah ada apa? Ya si pelukis ini ingin bicara tentang apa ya kesepiannya dia. Kesepian, gitu. Tapi ya bagus juga sih visualnya untuk menggambarkan sebuah pohon sendiri, tidak ada rumput yang lain, tidak ada pohon yang lain. Mungkin ini pohonnya di daerah gunung mungkin Pak ini Pak. Ya kalau pohonnya dibikin apa pohon yang kering kerontang lebih bagus. Jadi dia sendiri kan subur itu ya. Ya kan kalau subur. Visualnya agak pilihan pohonnya ini ya itu tadi mungkin sendiri tapi fun tadi loh. Gitu ya, tetap subur gitu ya. Iya. Baik, lanjut ke karya selanjutnya nih. Kita ke sisi yang lain. Sisi yang lain nih. Nah ini ada karya lagi nih Pak. Ini dari orang yang sama. Ini ada dua karya dari Mbak Salma. Beda loh.
Ini sama nih dari Mbak Salma, ini juga dari Mbak Salma. Oh iya, mungkin ada dua. ada dua karya dari Mbak Salma nih. Nah, ini yang pertama. Ini Sama. kanvas kecil ya Pak ya? Iya, kanvas kecil. Iya. Itu. Ini judulnya juga. Lu semua kayaknya, Pak. Ada itu wajib lu apa? Kalau kami terima ini ya, kasihan lihatnya sendirian. Ini sebentar Pak, judulnya Kalau ini burungnya sendirian, Mbak. Itu. Bagus, anunya apa namanya, pilihan objeknya. Objeknya bagus. Bagus ya, jadi pohon sendiri di tiang listrik. Itu menggambarkan sebuah kesendirian, gagasannya bagus ini. Jadi lautan yang bumi yang dunia yang luas, ya sendiri. Dan cuma pohon sama tiang listriknya itu kan siluet aja nih Pak. Iya. burungnya juga siluet. Main tempat itu kan. Nah, Itu burungnya antara siluet atau gagak mungkin ya Pak? Kan hitam. Ini judulnya Lonely Pak. Tadi Alone, ini Lonely, Iya. sama aja. Sama aja, artinya. sebenarnya sama aja sendiri, Pak. kesepian. Kesepian. Iya, merasa sangat nyaman di saat sendirian. Ya, gitu baru katanya. karyanya muncul semua. Nah, ini ada The World Without Us. Itu maknanya Ya. bumi sebelum dan sesudah dieksplorasi oleh manusia. Ini mungkin Oh. yang atas yang sesudah dieksplorasi. Itu mungkin seperti cerminan di air itu, Pak. Cuman yang di atas itu udah kayak ada kota-kota, gedung-gedung, di bawahnya masih asri, masih tumbuhan begitu, Pak. Ada pesan-pesan buat ya, nih bumi ya, Ya, untuk lingkungan bahwa untuk lingkungan. ya pohon-pohon sudah ditumbangkan untuk menjadi ladang beton ya, betul. ladang beton. Gagasannya bagus. Kalau bagus dan ini ya, gagasannya bagus dan punya pesan untuk bumi gitu. Betul. Kalau secara visual sebagai lukisan, catnya di atas kanvas ya ini ya. Kadang-kadang tuh banyak seniman kurang mempertimbangkan komposisi ya. Komposisinya ya. ini komposisinya udah bagus sih. Ya. Cuman tanda tangannya itu terlalu besar. Ya. Nah, di sebuah komposisi kita fokus nonton itu langsung nonton tanda tangan, bukan nonton karya. Betul nggak? Kalau langsung nonton tanda tangan, bukan nonton karya. Kalau tanda tangan bisa disisipkan di ujung kanan bawah kecil gitu. Nanti kalau mau pengen menonjolkan diri sendiri, bisa di belakang ditulis ya ayo Aryo Seno pelukis di Solo tahun tanggal bulan. Lengkap di Bahkan sana ya, Pak. bahkan ini cuma kegedean ya, Pak ya. Bisa silakan di belakang. Di Oh. belakang atas ditulis begitu. Ini sudah kondang bisa. Kalau pelukis yang alisannya itu kan nggak usah pakai apa para tanda tangan aja udah inisial tahu gitu ya. Kalau udah khas gitu ya, Pak ya. Kalau tapi kalau ini. Kalau bisa dia merusak view-nya, merusak materi tulisan yang asli. Tapi gagasannya mau kok. Iya, ini Iya. pas ya itu Mengingatkan kadang-kadang kepada warga bumi untuk Ya, iya. menjaga bumi kita sendiri. gagasan bagus, tapi kadang-kadang ada juga yang eksekusinya nggak maksimal gitu loh. Benar. Oke, Saya. kita lanjut lagi nih, Pak. Di karya yang sebelah kanannya itu tadi kita sempat intip sedikit. Ini ada poster ya. Ada poster. Oh, ini udah pernah menang juara juga nih Pak, juara harapan 2 lomba poster nasional. Oke. Bingkai Jendela Warga Nusantara. Menggambarkan pesona surga Nusantara yang saling Rukun. Hidup rukun walau berbeda-beda, Pak. Dukung tapi kayak yang kamarnya dewi-dewi sebelah sana gitu. Ini ada agama ya, perbedaan agama ya di Iya. gambarnya itu ya. Dan ada beberapa kamar di sana itu. Cuma saya kan dia apa ya masih dalam kotak-kotak itu ya.
Oh, harusnya dijadikan satu begitu ya, Pak ya? Iya, dia sedang makan bareng atau apa itu. Ciptanya membuat jendela, Pak. Iya, jendela. Jendela dan rumah di seberang sana. Di sebelah sana ada Indonesia itu ya, jadi Iya. Ya ada. Ibaratnya Tempat ibadahnya juga kan itu di Kelihatan tempat ibadah itu. ya dia yang tidak mainstream ya, toleransi ya, dia melihat idenya bagus dan agak liar dalam arti nganggo acara buka korden barang ini. Kordennya kena angin gitu juga. Angin dia kan sendirian itu. Nggak jomblo lagi. jomblo lagi ternyata, Pak. Tapi idenya bagus ya. Iya. Idenya bagus. Oke. Ternyata banyak karya yang ini ya, Pak, yang sendirian. Iya. Sentimental. Sendirian tuh malah muncul karya-karya. Malah justru aspirasi tuh sama inspirasi tuh munculnya mungkin waktu lagi sendiri mungkin ya, Pak ya. Ini watercolor painting, judulnya Sartes, Pak. Sartes. Ini tekniknya udah lumayan nih untuk pemula ya, untuk mahasiswa ya. Karya seperti ini udah bagus, pintar mencampur warna dan menggoreskannya ini kan apik ini. Iya, warnanya banyak gitu ya, Pak. Banyak terus cerah gitu loh. Kita ngeliatnya juga jadinya nggak flat gitu ya, Pak ya. Benar, udah bagus. Keren tuh bikin bajunya itu. Dan belakangnya juga digelap gitu kan, jadi melonjol. Lebih muncul gitu ya. Apalagi dari warna hitamnya itu terus ditumpuk warna yang terang gitu ya, Pak ya. Ya, benar. Walaupun ini kan pasti mencontoh mungkin di plek nih, ini kan padahal kan dia bebas saja, umpamanya huruf Jepangnya itu Jepang apa huruf kanji atau huruf apa itu diganti atau bahkan hilang, itu akan menarik. Jadi kalau sehingga teridentifikasi mudah, wah ini Muniro bikin gitu ya, dengan huruf Jepangnya tidak dihilangkan kesannya. Keren. Iya, ini karya dari Narasari Besanta, Pak. Anak sipil ya. Keren nih. Ini ambil tanda yang tadi ya, tanda tangan gede-gede itu ya. Iya, yang di depannya Billy tadi tuh, Pak. Iya. Oh, ya, tanda tangan terlalu besar ini. Iya. Ini katanya pakai teknik Gouache color painting, Pak. Itu tekniknya gimana, tahu nggak, Pak? Cat air ya. Aku nggak tahu teknik apa itu namanya. Gouache. Apa nih, Pak, tulisannya nih Gouache color painting. Wah, Yang dilukis di Monval paper 36 x 22 cm. oke. Berarti cat air nih. Cat air ya. Cat air. Judulnya ini Hurt, Pain, and Unlove. Jadi apa ya? Sakit gitu ya. Sakit, luka, dan tidak dicintai. Ini paling nyesek nih, Pak. Wah, memelas banget. Tapi karakter orang Jepang ini ya, anime ini. Iya, anime gitu ya, Pak. Ya. Kalau saya ngamati dari sisi lukisan, tekniknya sudah bagus. Cara ini gelap terang, pewarnaan, shadow dan sebagainya dapat. Cuma masalah jam terbang aja, kalau dia akan terus akan lebih halus gitu ya. Tapi untuk visual bunga, orang, luka dan sebagainya ini apik, bagus. Cuman masalah tanda tangan aja yang lebih besar daripada karyanya, ini yang mesti diatur gitu ya, sehingga tidak merusak karya. Kadang-kadang tanda tangan itu kan merusak karya toh, karena fokus kita menjadi berpindah. Mau fokusnya ke orang yang terluka ini, jadi bukan apa tadi orang ternyata tanda tangan. Tapi warna jadi kalau untuk pelukis pemula ya, itu kadang-kadang kita sebagai penikmat itu bingung. Jadi kalau kita bilang ini tekniknya apa tapi kurang halus atau ini kasar gitu ya, padahal emang gaya dia bisa juga begitu ya. kasar. Masing-masing sendiri gayanya ya, Pak ya.
kadang-kadang orang kita melihat ya penikmat aja ini kok jadi dihaluskan apa ini gitu. Tapi kita nggak tahu bahwa kayak dia yang kayak gitu, ya kan? Model-model gitu. Lah mungkin dia pengen aliran tersendiri itu bisa juga. Tapi Tapi secara Kepelannya bagus. Iya. Gitu. tanda tangannya juga bagus dong. Bagus beneran. Ya mungkin Di gawe kaop. saking bagusnya tanda tangannya digedein Pak. Biar nggak takut diambil orang itu kan banyak ya. Takut pihak milik, Pak. Wih. Wah, Ini artis nggak sih Pak? Ini artis Billie Eilish tuh. Oh. Iya. Jadi judulnya tuh Billie. Ya, artis itu dari Mbak Nabila Nanda Purwanto. Cuman emang bukan artis Indonesia, Pak. Bukan Billy Saputra, Pak. Penyanyi luar negeri. Penyanyi luar negeri, Pak. ini kanvas ya catnya ya. Kanvas catnya. Kanvas ya. Mungkin Pak, soalnya tidak dijelaskan. Iya, juga. tidak ada penjelasan bahwa karya ini karya tulis atau karya desain Itu itu, yang Pak. lukis sih, masih ya, kuasnya masih kasar ya. Hmm. Lukis ini kayaknya kanvas ini. Ya, bagus sih. Cuman mata yang merem terpejam itu kelihatan malah apa ya, medeni. Iya, Pak. Ngeri, Pak. Alia ya, kayak padahal terpejam ini. Jadi kelihatannya malah mata yang hanya putih saja itu ya, kayak orang Mungkin pakai software putih gitu. Emang iya, Billie Eilish nih sering bikin apa ya? Movie videonya tuh emang yang serem-serem gitu, Pak. Oh gitu ya, yang gelap ya, dark ya. Cuma judulnya kok judulnya penting atau enggak sih dalam sebuah lukisan ini? Penting, karena kadang-kadang judul itu menerangkan gagasannya gitu. Iya. Tapi Ini nama orang Billy gitu kok. ini nggak koneknya di situ. Mungkin dia ngefans, Pak. Penggemar Billy mungkin. Oh, Terus dia mengapresiasikan itu dalam sebuah karya. kan bisa juga katanya ditambahi apa? Billy ngomong, Billy ngapain? Gitu loh. Billy sedang merem dan Billy merem Merem tapi melek ya. merem tapi melek. merem dan pusing mamanya gitu atau apa. Jadi secara teknis harus belajar banyak cara memadukan warna dan masih kelihatan kasar. Itu kasar ini bisa dua hal, karena kanvasnya yang kasar atau kuasnya yang tidak tepat gitu ya, masalah teknis. Jadi kalau dia meramu pewarnaan itu, kalau ininya kuasnya tepat akan bisa halus gitu ya. Ukuran, kuas, bentuk yang empeng dan bulat itu semua ada tekniknya. Ini bagus, kudu berlatih terus. Oke, siap. Sama masukannya Coach Jaja tadi, bikin judul itu kalau bisa juga berbicara. Iya. Judul itu nama kalau kita apa ya visualisasinya udah pas. Oh ini Billy, nggak perlu kasih judul Billy aja orang udah tahu oh ini Billy. Gitu. Saya gambar wajah kayak Yayo gitu ya. Nggak usah saya kasih judul Yayo gitu orang udah tahu oh ini Yayo. Nah gitu loh. Ya kan mendingan dikasih judul yang lain. Mungkin kayak misalkan melukisnya Pak Yayo terus judulnya Seniman Indonesia gitu ya, Pak ya. Atau Bisa. nanti rezeki yang akan datang. Amin. Saya kadang gitu. Jadi kalau kita jangan ini gambar Billy sedang kayak gini, ya kan judulnya Billy itu sederhana banget gitu ya. Kurang bicara ya, kurang bercerita. Nah, ini ada poster lagi nih, Pak. Poster. Wah, ini posternya terbatas ini. Jadi hanya bisa dipasang bulan April toh. Iya. Welcome April gitu ya Pak. April tuh Ya, ini langsung dipasang. Besok dicopot. Habis April copot. Ini karya berusia 30 hari ini. Atau mungkin nanti tengahnya di itu, Pak, dicat putih gitu terus ganti Mei. Per bulannya ganti bulan. Ini
Jadi pojoknya itu ada. status yang dilukis ini ya. Status dilukis. Status dilukis. Welcome. Mungkin dia terlalu seneng sama bulan April pas ketemu pacarnya, ulang tahunnya. Mungkin ulang tahunnya Mbak Uma Sito mungkin ya. Ulang tahun pacarnya, ulang tahun sir-sirane gitu ya. Oke. Bisa. Jadi. Ya karena itu tadi apa? Judul kan mengartikan lukisan tersebut. Benar. Lukis sebagai karya abstrak di belakangnya itu warna kuning sama warna apa itu orange atau jingga itu goresannya bagus. Nah, ini ekspresif gitu ya. Dia tidak terjebak oleh apa itu namanya background itu udah datar roto kabeh gitu ya. Tapi dia ekspresif gitu. Bagus juga. Itu kalau dari warna merah sama oranye itu dari cara melukisnya itu diapakan itu? Itu main kuas bebas begitu. Main kuas bebas. Jadi ekspresif namanya. Dan bagus. Dalam arti bagus itu dia sudah berani mewarna dengan bebas tadi itu tidak flat. Biasanya kan background itu diratani ABC kuning gitu ya, baru dipoles-poles gitu. Dia putih kemudian di ekspresif. Oke. Keren. Ceria juga ya kesannya Pak. Kesannya ceria. Membuka bulan baru gitu. Mungkin nanti kita akan melihat karya ini setahun lagi loh. Tahun depan ya. Tahun depan. Ada kedewasannya ya. Kesannya welcome April, judulnya welcome April. Nah yang ini posternya judulnya Khilaf. Khilaf Ini apa berarti ya? ada artinya nih Pak. Tingkatkan kesadaran menghargai selama 3 tahun. Oh, dia mengingatkan untuk stop bullying Pak. Oke. Oh itu ada selama 3 tahun temennya dibully terus gitu ya. Himbauan supaya menghargai teman ya. Terus akhirnya dia sadar, Mas Alif sadar bahwa membuli orang itu salah. Ya, benar. Mas Alif ini menghimbau teman-temannya untuk tidak membuli. Mengajak di bulan puasa untuk khilaf ya Pak. Jadi kayak KDS itu, kekerasan dalam sekolah. Nah, yang berarti itu kan ditedangi. Ya kan. Kalau membuli kan kadang cuma dengan ucapan saja. Iya betul. Cuman apa? Dia komposisi visual yang di belakang itu, yang dia sedang diapain itu sampai jongkol-jongkol itu ya. Dianiaya ya, itu nggak kelihatan, ya kan. Jadi tingkatkan kesadaran menghargai itu gimana itu ini SMA ya 3 tahun. 3 tahun. Tuh, cuma visualisasinya yang kurang begitu nonjol ya sama yang itu loh. Selama 3 tahun ngapain itu. Oh, kecil ya Pak, Ya, tulisannya kecil. ya, Pak. Jadi kalau membuat satu desain poster atau apa ini pamflet atau apa, itu minimal dari jarak 2 meter harus terbaca. Saya terbaca. Jadi itu apa bisanya font belum nggak terlalu kecil. Oh, ini tahu nanti aslinya kayak apa nggak ngerti aku. Tapi kalau dipajang gini ya, ini kan sama mendekatnya nggak baca. Kurang besar ya Pak ya. Ya. Dengan kata lain, pesan yang dia sampaikan tidak 100% tersampaikan gitu. Iya. Sampai gitu ya ke yang pembacanya. Jadi yang membaca harus yang penikmatnya mesti mikir sih ya. Mikir suwe. Oke. Lanjut aja ya Pak ke karya selanjutnya. Ya. Yang dari Nabila nih judulnya Still Life, tetap hidup. Still Life. Ini Still Papika. itu bukan artinya terus hidup. Oh bukan. Sorry Pak. Bukan di aliran lukisan. Jadi kamu sesuatu bunga atau buah itu namanya still life. Alirannya still life. Aliran itu. Oh aliran. Saya pikir judulnya Still Life tuh tetap hidup begitu Pak. Nah bukan. Itu still life ini dia bicara tentang bunga atau buah gitu ya. Itu namanya still life.
Ya, aliran ini bagus, ini pakai pensil kalau nggak salah ya. Jadi cuma model pensil aja itu, Pak. Ya. Gelap terang aja. Ini tomat, ya ini tomat. Tomat apa lombok? Afrika itu, Pak, sama Afrika. Sama lombok ya. lomboknya agak jumbo sih, Pak. Bagus sekali dia untuk sebuah lukisan sembilan, ininya apa tuh namanya, shadow-nya juga pas, bayangannya pas, terangnya pas. Tapi itu ini pakai kok. Iya ya. Kalau itu warna ya karena kalau ya mungkin warnanya. Saya bayangannya ke sini, ya kan. Tapi si pabrika pas bunuh kuning. Nah, itu banyak. Bagaimana itu api? Gitu. Tuh. Itu untuk yang bagian putih-putihnya itu mungkin emang dia tidak ditebelin sama pensilnya atau itu sebenarnya ditebelin terus kemudian dihapus, Pak? Dihapus itu. Oh, dihapus. Kayak Pakai penghapus. Jadi untuk pensil ini, nah kita untuk shadow putih itu lebih enak main hapus daripada kita aksen tapi menghindari yang itu. Jadi mendingan kita aksen dulu semua, lalu yang shadow putih kita pakai apa? Penghapus yang kita simak dari rutin gitu loh. Itu lebih enak. Enak. Dia pakai pensil yang 5B lah apa itu udah enak. Ya, apa? Tipe pensilnya biasanya apa itu, Pak? Kalau saya kan taunya 2B, Pak, yang buat UN dulu itu, Pak. Itu banyak, jadi antara apa 2B sampai 8B ada gitu. Jadi kalau bikin atau anu tuh satu paket tuh komplit gitu. Oh, berarti tidak hanya bisa pakai satu jenis pensil aja, Pak, ya? Oh, nggak bisa, enggak. Jadi pensil yang pensil elektrik itu, elektrik yang dicetak-cetak keluar kecil itu. Oh. Itu hasilnya gini bagus. Teknik hasil itu Teknik hasil gini bagus. Itu kan banyak juga yang 2B sampai 8B ada itu. Ya gitu. Kalau yang paling tebal dan mudah itu Conte namanya. Conte itu kayak apa? bukan sih? Pensil lo. Ya. Ini cuman si pelukis ini takut salah ini, jadi dia membuat bayangan itu masih garis gitu. Oh. Masih dikasih sini ya. Tapi sebagai proses keren, mantap. Pilihan robinnya juga enak. Saya ada dari ini menghilang gitu ya. Ya, ada karya video juga. Ada karya video? Enggak ada. tapi karya modern sama nyanyi-nyanyi, Pak. Gimana mungkin dari Pak Jaja sama Pak Yayu mau lihat salah satunya, Pak? Boleh. Apa nih? Oh ya, lagu dulu atau modern dance dulu, Pak? Modern dance mungkin. Mungkin modern dance dulu kali ya. Yo, you got it? Hey, there's someone trying to be close to me. Yeah, I'm talking about you. Oh, 거기 누군가요? 와우, 나를 안다고요? 와우, 난 잊어버렸죠. 너도 웃기지 않나요? 난 좀 당황스럽네요. 지난 척 말하죠. 말하고 다녀. 만지지 말고 저기 떨어져요. 내게 뭐를 원하나요? 다 똑같죠. 너처럼 같은
같은 거는 이제 전혀 모르겠네요. 나 변하나요? 다 똑같죠 너처럼. 뺏어가는 엣지가는 천사 같은 널로 달콤하게 샀던 발리메이드 없어 착한 척 말고 꺼져 이제 와가시 땀 떨지 마. 만들거나 말고거나 박쥐 같은 플러 내 성공을 점차 다른 레이어 어이없어 지난 척 말고 꺼져 널 위한 가시 따윈 이들래. 엉망진창 어울리서 now 몰랐지 어울리서 swam 황홀한 kiwi blow out 내 머리 위에 Yo 말해지 이곳에 벗어 나야 특자야 없어 난 번쩍거리고만 찾느라 여기를 번쩍 들어올릴 나 못하겠어. No 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 너 별로 너 별로야 됐으니 꺼져. 만지지 말고 쳐 그 떨어져요 내게 뭐를 원하나요? 다 똑같죠 너처럼. 같은 거는 이제 전혀 모르겠네요. 나 변하나요? 다 똑같죠 너처럼. 뺏어가는 엣지가는 천사 같은 널로 달콤하게 샀던 발리메이드 없어 착한 척 말고 꺼져 이제 와가시 따윈 떨지 마. 만들거나 말고거나 박쥐 같은 플러 내 성공을 점차 다른 레이어 어이없어 지난 척 말고 꺼져 널 위한 가시 따윈 이들래. 믿을 수 없게 손들 수 없게 잘못된 것 같은 얘기. Yo, you got it? Don't mess with me. Now finished. Okay, let's go. 아무도 몰라지 이 masterpiece, 이 masterpiece. 입가에 반복되는 멜로디, oh 멜로디. 너무나 완벽한 내 A to Z, oh A to Z. 팬들은 사랑해, yeah, LOV, yeah, LOV. Uh-oh. Oke. Gimana Pak tanggapannya? Kok kayaknya ini sebelah saya dari tadi kayak jadi seger gitu loh Pak. Lihat mbak-mbak tari, mbak-mbak dari konsep gitu. Itu yang editingnya siapa itu? Itu jadi ada memang UKM di salah satu UKM di Politeknik Negeri Semarang Pak, khususnya yang bergerak di bidang seni. Nah Komunitas ini seni ada Polines. komunitas seni Polinesnya. Nah ini khususnya bergerak di bidang tari modern. Ya, mbak-mbak itu dari konsep itu. Dari komunitas itu Pak, komunitas seni Polines. Oh, Ya. Koreografinya bagus. Koreografinya bagus. Makanya dari koreografi, editing juga kan terkonsep sekali itu. Ya cuman masih statis. Itu editing untuk video klip itu kan ada istilahnya estetikanya juga ada. Jadi katakanlah setiap 5 detik harus ganti gambar. Oh. Biar nggak bosan gitu ya Pak ya. Kalau kita lihat tadi kan close up-nya nggak ada, ekspresinya mbak-mbak yang cantik itu nggak ada. Ya kan? Kameranya statis berhenti gitu Kameranya ya. statis. Bagaimana kita visualisasi bentaan kaki cube dan sebagainya. Cutting-nya juga harusnya paskan dengan musik. Ya kan? Perlu sudut pandang yang berbagai macam gitu ya Pak ya. Biar nggak bosan. Kan musik ada ketukannya tuh jelas, ya kan? Nah itu cutting perpindahan gambarnya tuh ikuti ketukan itu tadi. Oh tidak, asal pengen ganti pindah. Enggak, jadi ikuti ada musiknya. cetak duduk itu ada gambar. Mungkin nanti bisa diambil kayak dari bawah gitu ya Pak, angle-nya dari bawah. Ya. Sinematik gitu ya Pak ya.
Nah ini ada satu lagi nih Pak yang dari Dua. yang video masih ada lagi. Iya nih, nyanyi Pak nih. Selanjutnya. Oh iya ada satu lagi nih. Ada dua lagi. Pagi hari menyapa dengan indah. Ku tersenyum melihat kau masih lelah. Sudah dengan berbagai cara agar tak terlewatkan hari yang indah. Banyak hal yang telah kita lewati di setiap harinya. Denganmu ku mengerti arti cinta sesungguhnya. Tumbuh di setiap saat dan mengerti makna cinta yang abadi. Kan ku jaga cinta ini. Sudah dengan berbagai cara agar tak terlewatkan hari yang indah. Banyak hal yang telah kita lewati di setiap harinya. Denganmu ku mengerti arti cinta sesungguhnya. Tumbuh di setiap saat dan mengerti makna cinta yang abadi. Kan ku jaga cinta ini. Kita dipertemukan oleh cinta. Kita tak saling ingkar janji. Kita saling melengkapi hingga tua nanti. Denganmu kini ku mengerti arti cinta sesungguhnya. Tumbuh di setiap saat dan mengerti makna cinta yang abadi. Kan ku jaga cinta ini. Ku mengerti arti cinta sesungguhnya. Tumbuh di setiap saat dan mengerti makna cinta yang abadi. Kan ku jaga cinta ini. Ya tadi video cover juga nih Pak, judulnya Makna Cinta dari Rizky Febian. Oh di kampus ada jurusan apa multimedia atau apa ada nggak sih? Nggak ada Pak, jurusannya Teknik administrasi elektro, bisnis. ada teknik mesin, terus ada teknik sipil, akuntansi sama administrasi bisnis. Oh gitu, ya pantesan kok apa saya dari sisi editing dan apa kamera nggak digarap gitu loh. Ya, mungkin cuman editing tulisan tadi aja teksnya itu ya Pak ya, lirik. Ya itu, tentang handphone aja bisa itu. Untuk karena tidak ada pelatihan itu ya, nggak ada pelatihan. Bagus ya. Semangatnya luar biasa ya. Iya. Bikin konten. Ya tadi Ya. Pak didasari dari karena kesendirian terus gabut, dia itu galau tadi Pak. Banyak muncul karya-karya gitu. Benar. Dipaksa sadar. The power of kepepet. Daripada tiktokan terus ya Pak. Mungkin kan Benar. ngomong ada Pak Jaja sama Pak Yayo juga kan, nanti jadi dari teman-teman kan begitu karyanya di di review sama Pak Jaja Pak Yayo kan sebuah kebanggaan tersendiri begitu Pak.
Sip. Terus berkarya. Oke, siap. Ada pesan dari Pak Jaja dan Pak Yayo untuk tetap terus berkarya. Walaupun kebanyakan karya sendiri ya, Pak ya. Lone. Mungkin ada harapan untuk pelaku seni di Indonesia khususnya juga di Politeknik Negeri Semarang ini, mungkin dari Pak Jaja dan Pak Yayo. Ya kalau saya itu apa ya yang lain-lain aja, tetap kita berproses, kita berkreasi. Yang jelas tuh kreasi hasil karya seperti yang kita tampilkan tadi itu satu sama lainnya tuh nggak bisa jadu gitu. Saya kan itu tadi satu galeri tadi kan beda-beda juga, jalannya beda-beda, bahannya juga beda-beda gitu. Jadi semuanya bagus, asalnya beda tadi. Kecuali kalau kita tandingan ada mungkin tadi ada yang poster sama poster tadi ya yang welcome tadi sama satu, nah itu kan bisa kita tandingkan. Tapi kalau poster dengan lukisan yang tadi beda, tetap bedanya itu sebenarnya proses. Jadi bagus itu proses. Aman kayak dari semua karya secara umum kalian ini punya spirit untuk berkarya yang bagus dan terus berlatih mengasah tangan. Itu masalah harus seperti di SM itu satu siswa harus membawa satu rim kertas HVS 500 lembar harus digambar dalam satu semester. Jadi sehingga tangan ini menjadi luwes, terbiasa menggambar, sehingga nggak punya rasa bersalah karena terbiasa begitu ya mengambil dari karya. Tapi karya-karya kebanyakan masih bersalah. Padahal gambar itu kan tidak ada salahnya, apapun menjadi karakter. Jadi terus berkarya, terus belajar, dan berbanyak referensi melalui zamannya, melalui sosial media. Instagram itu sangat bagus. Kalau dulu kita bisa melihat terus ya. Sekarang Instagram kalau kita mengikuti para maestro luar itu bagus sekali, referensi baik gagasan maupun teknik. Terima kasih Pak Jaja, Pak Yayo. Udah nemenin ini berapa jam nih tadi nggak kerasa saking review saking asiknya mereview karya-karya nih, dan banyak banget pesan-pesan dari Pak Jaja sama Pak Yayo. Intinya terus berkarya, berani untuk memulai ya Pak ya. Jadi jangan takut, walaupun misalkan kita nggak bisa melukis, kita nggak bisa membuat karya, tapi kalau kita berani mencoba pasti kelamaan kita akan juga terbiasa ya Pak ya. Betul. Satu apresiasi lagi untuk lukis yang menggambar si Tukul. Iya, itu karakternya dapat. Maka saya selalu bikin si Tukul ini, walaupun jarinya 6 tapi nggak apa-apa lah. Itu 5, dan semuanya malah. Mungkin ditempel ngapain ya. Nanti karakter lukisnya bagus, keren, mantap. Tulisannya bagus. Semangat untuk yang melukis di situ Kul. Oke, gitu aja mungkin Ya, mungkin sekian Pak. Nanti untuk video dari kita tadi mereview bisa dilihat di Instagram kita, Pak, ada di BEM Politeknik Negeri Semarang, atau di YouTube kita juga ada Pak. Siap. Terima kasih Pak Jaja, Pak Yayo sudah menemani kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Sampai jumpa lagi. lagi.